Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tadris IPA IAIN Kudus. Sobat belajar, hari ini akan ada hal yang spesial karena kali ini kita akan kedatangan tamu dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, yaitu peneliti pertama ya dari Jakarta sana. Nah, kali ini podcast kita akan membahas seputar penelitian, dan podcast ini juga nantinya bisa digunakan untuk mata kuliah yang diampu oleh dosen, yaitu mata kuliah metodologi penelitian untuk brainstorming-nya. Oke, kita coba langsung connect langsung ke itu ya, ke narasumber kita dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Oke, di sini ada Bu Vika Nurul Arifa, MPD ya. Halo Bu Vika ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Pak Imad. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi sobat belajar, ini salah satu teman di Tadris IPA, yaitu ada Bu Vika ya. Sekarang domisili di Depok ya Bu ya. Ya, di Depok betul. sana. Oke, kita kali ini beberapa hal yang akan kita bahas ya Bu Vika ya. Bu Vika ini peneliti pertama ya, jadi mulai bergabung di DPR RI, di Sekjen dan Badan Keahlian itu tahun berapa Bu? Bu Vika tahun ini? 2018. Oke, tahun 2018 ya, sudah masuk dan beberapa kali sudah melakukan riset juga. Saya yakin ada pengalaman riset yang nantinya akan bisa diceritakan juga ke kita. Oke Bu, ini kita akan langsung ke bincang-bincang kita. Saya ingin diskusi nih dengan Bu Vika. Kan kalau dari saya perspektifnya dosen, kemudian dari Bu Vika ini seorang peneliti. Kalau dari Bu Vika sendiri itu penelitian itu menariknya apa sih Bu? Nah, coba Bu, coba ceritakan ke sobat belajar kita nih. Penelitian itu enaknya seperti apa gitu, menariknya seperti apa? Gimana Bu? Jadi tentang penelitian ya. Ya, tentang penelitian. Jadi kalau misalnya dosen itu kan ada tridharma pendidikan. Ya, benar pendidikan, banget. pengajaran, kemudian ada penelitian sama pengabdian terhadap masyarakat ya. Iya, tepat. Nah, kalau peneliti itu berarti cuma satu bagian aja nih, cuma penelitian aja. Jadi kalau kita lihat dari profesi peneliti itu kan tugasnya nggak banyak ya, hanya penelitian aja. Nggak banyak. Kita kembali. Ya, nggak banyak ya Bu. Kita kembali lagi. Langsung spesifik maksudnya ya Bu ya? Spesifik di penelitian. Nah, tapi kita kembali lagi, kita bekerja di mana nih, gitu kan? Nah, apakah kita berada di perusahaan swasta misalnya, di sektor swasta, atau di instansi pemerintah, atau di litbang. Nah, maka tugas dan fungsinya atau kinerjanya nanti akan menyesuaikan dengan tempat di mana kita bekerja itu. Oh gitu, jadi. Nah, menariknya di mana sih penelitian itu? Jadi kalau mungkin dulu ya, waktu saya mahasiswa, itu saya berpikir bahwa peneliti itu nanti tugasnya akan skripsi seumur hidup atau ngerjain tesis seumur hidup. Iya, bisa jadi. Gitu ya. Benar. Terus? Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Nah, kemudian kita kepikir nih sama ribetnya penelitian waktu zaman kuliah. Nah, kalau zaman kuliah tuh kan sebenarnya yang ribet-ribet tuh kan proses bimbingannya yang lama dan lain sebagainya itu kan. Nah, secara umum kalau kita terjun di profesi peneliti, nah dulunya kan kita pernah ya penelitian di waktu kuliah. Nah, tentu di sini tidak seribet itu. Cuma akan sama pada waktu mengurus perizinan itu juga sama. Nah, proses persiapan, kemudian pelaksanaan sampai dengan akhir pelaporan sampai publikasi ilmiah itu juga sama. Nah, menariknya di mana? Nah, peneliti itu kan sebenarnya dia itu hobi sekaligus profesi. Oh, gitu. Nah, kenapa disebut dengan hobi? Karena di situ kita kan bisa menyalurkan argumentasi, inspirasi, terus tentang apa saja sih yang sebenarnya menjadi daya tarik kita, gitu. Nah, kemudian untuk peneliti sebagai profesi sendiri, selain di
swasta misalnya ada beberapa perusahaan besar yang memang di situ kan butuh peneliti di dalamnya untuk pengembangan produk, kemudian untuk pengawasan, evaluasi, dan perbaikan produk-produknya. Kemudian selain di perusahaan juga ada instansi pemerintah, misalnya lembaga penelitian Litbang, kemudian di instansi-instansi yang lain yang kalau dulu sih waktu saya mahasiswa, saya tidak berpikir bahwa mungkin di situ butuh peneliti gitu, misalnya di instansi saya sekarang gitu. Nah, tapi ternyata itu ada, dan tugasnya untuk apa? Tentu saja untuk mendukung kinerja dari instansi pemerintah tersebut. Iya, tapi itu ya Bu ya, sama Bu. Kalau gambaran saya tuh juga kaget dulu. Kok DPR RI gitu kan, sekjennya itu butuh peneliti juga gitu. Saya kira juga sama seperti gambaran tadi Bu Vika itu, bahwa peneliti ya di laboratorium, peneliti ya apa ya hubungannya sama riset. Kalau di penelitian sosial paling di Litbang gitu ya Bu ya. Tapi ternyata penelitian itu di mana-mana ya Bu ya, tidak hanya di tidak hanya di dosen saja, tidak hanya di sekolah saja, tidak hanya skripsi gitu. Tapi menarik sih tadi ceritanya Bu Vika bahwa jadi peneliti kayak skripsi seumur hidup ya. Iya, ya sama yang ribetnya itu di bimbingannya ya biasanya. Tapi juga kalau di profesi sama, di dosen juga untuk administrasinya juga kita mengalami apa ya semacam hambatan, atau bukan sih, kalau bukan hambatan sih, sesuatu yang tidak asiknya, tidak enaknya mungkin ngurus administrasi bagi kita seorang peneliti kan, bukan? Kalau saya sendiri sebagai peneliti juga lebih karena kalau Bu Vika hobi ya. Tadi bilangnya Bu Vika hobi. Kalau saya lebih ke itu sih Bu. Apa ya, passion mungkin ya Bu ya. Jadi kesukaan, ada rasa tahu gitu, karena mungkin ada karakter yang dominan di mana kita pengen tahu terhadap suatu hal, kemudian kita melakukan penelitian terhadap apapun itu gitu. Cuma masalahnya adalah ketika kita ingin tahu kemudian melakukan penelitian, apakah kita mencari tahunya itu dengan metodologi yang ilmiah atau tidak kan? Maka kita harus belajar terkait dengan metodologi penelitian. Nah, itu. Betul. Nah, kalau Bu Vika sendiri itu kan bergabungnya sejak 2018. Nah, sebenarnya kita yang di sini penasaran sih Bu. Kan bidang kita pendidikan ya Bu ya. Jadi setahu saya itu kan metodologi yang diajari di sekolah atau metodologi yang diajarkan ketika di bangku kuliah, terutama bidang pendidikan, itu banyak sekali skripsi-skripsi yang mengkaji terkait dengan metodologi pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, seputar kelas, dan lain sebagainya. Nah, menariknya adalah ternyata di sekjen DPR dan bidang keahlian itu tadi ada part atau bagian yang memang mengkaji khusus pendidikan berarti ya Bu ya. Nah, bisa diceritain nggak Bu? Maksudnya bedanya metodologi penelitian yang dulu diajarkan di bidang pendidikan dengan kajian pendidikan yang untuk apa ya, yang menjadi fokus kajian dari DPR RI atau Sekretariat Jenderal dan bidang keahlian itu mengkaji tentang apa untuk bidang pendidikan ini gitu. Baik Pak. Nah, jadi sebelumnya kalau untuk penelitian pendidikan itu sendiri memang dulu waktu kuliah banyak sekali ya materi-materi, kemudian metode-metode, teknik analisis dan lain sebagainya. Nah, itu tetap kita gunakan di sini, di instansi kami tetap sama, pada dasarnya sama. Nah, kemudian cuma intinya kalau di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini, hasil-hasil penelitian kita itu digunakan untuk support system. Jadi bentuknya adalah rekomendasi kepada Dewan untuk melakukan suatu kebijakan. Karena untuk DPR sendiri itu kan tugas utamanya adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, jadi hasil-hasil penelitian kita ini harapannya bisa memberikan masukan kepada para anggota Dewan untuk menentukan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, kondisi realnya. Kemudian melihat dari berbagai kemungkinan yang mungkin akan ada di masa depan gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin tren pendidikan ke depan itu akan seperti apa. Nah, gitu. Jadi sebagai peneliti support sistemnya kita bisa memberikan gambaran seperti ini nih data-data
yang ada di lapangan, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu. Nah, kalau dari peneliti di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini terbagi dalam 5 bidang, Pak. Oh, ada 5 Mungkin bidang. untuk pengantar kita. Banyak ya, lumayan Nah, berarti. ada bidang hukum, kemudian ada bidang ekonomi, kebijakan publik, kemudian ada bidang kesejahteraan sosial, ada bidang hubungan internasional, dan ada hubungan politik dalam negeri. Maaf. Nah, untuk pendidikan sendiri itu masuk dalam rumpun bidang kesejahteraan sosial. Jadi di dalamnya ada, di dalam bidang kesejahteraan sosial itu ada dari kepakaran pendidikan, kemudian ada dari sosiologi, psikologi, kemudian ada dari lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi dalam satu bidang itu. Termasuk itu Bu, kalau kita di bidang pendidikan IPA atau kimia atau biologi itu bisa masuk ya? Misalkan kegajian pendidikan lingkungan gitu bisa masuk ya berarti ya? Oh, bisa. Karena itu ya cabangnya banyak ya tadi. Oke, bisa dipahami. Menarik. Ada tambahan tadi, Bu? Oke. Silakan ditambahi tadi. Nah, untuk penelitian sendiri sejauh ini yang sudah dilaksanakan, oke. Nah, itu kita biasanya melakukan penelitian dalam tim, Pak. Jadi nggak spesifik, misalnya hanya untuk satu topik pendidikan saja. Itu enggak. Nah, biasanya karena kita tuh kolaborasi dari berbagai bidang, walaupun ada penelitian antar bidang, kita kolaborasi dari berbagai bidang, dan ada penelitian satu bidang. Jadi untuk satu bidang ini kan tetap di dalamnya peneliti dari berbagai kepakaran gitu. Nah, untuk itu nanti kita mengambil bagian sesuai dengan kepakaran masing-masing. Jadi misalnya nih meneliti tentang kekerasan seksual, maka dari sudut pandang pendidikan seperti apa gitu. Dari sudut pandang yang lain seperti apa gitu. Jadi kita mengambil porsinya sesuai dengan kepakaran masing-masing. Berarti itu ya Bu ya, kajiannya itu major ya, maksudnya sesuatu yang besar, kemudian di dalamnya harus ada tim yang kajinya lebih dalam secara minor oleh beberapa bidang, seperti itu. Karena nanti hubungannya sama yang dihasilkan itu lebih ke rekomendasi kan, ke para dewan. Iya, berarti kalau saya sedikit sharing juga pengalaman, itu semacam juga kalau saya dulu terlibat di kajian AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, itu juga kajian besar, kemudian di dalamnya ada beberapa bidang dari psikolog, dari soshum mungkin, kemudian ada dari biofiskim. Kalau di itu bidang pendidikan itu juga sama, majornya besar, kemudian dikaji dari beberapa kacamata penelitian. Nah, tadi Bu, menarik juga bahwa apa yang dipelajari dulu ketika kuliah, ya, apa yang dulu dipelajari ketika kuliah terkait dengan metodologi penelitian, ternyata juga sering nih dipakai untuk untuk analisis ya Bu ya. Bisa kasih contoh nggak Bu? Maksudnya untuk case metodologi apa yang dulu diajar di kuliah, kemudian sering dipakainya pakai software apa atau metodologi apa gitu. Iya, betul, Pak. Jadi sebenarnya yang kita pakai untuk metode, kemudian teknik analisis dan lain sebagainya itu apa yang kita pelajari kuliah gitu. Jadi sama, buku yang dipakai juga sama, referensi yang digunakan juga sama. Jadi kalau sudah menguasai basic penelitian pada waktu kuliah, ya itu akan sangat berguna untuk profesi peneliti itu. Ya, ini berarti sobat-sobat belajar yang lagi belajar metodologi penelitian ini jadi penting ya, karena ternyata entah nanti jadi profesinya apa, ini berkaitan dengan cara berpikir, cara menganalisis, itu bisa dijadikan bekal ya, dan ternyata juga setiap instansi juga punya litbang tersendiri tadi yang menariknya. Kemudian ini saya pengen dapat bocoran Bu, sukanya apa sama dukanya apa sih jadi peneliti? Gitu. Oh, ini tadi kan udah banyak diceritain nih terkait dengan gimana sih cerita sesi untuk peneliti dan lain sebagainya. Bisa diceritain ini nggak Bu, suka dan dukanya jadi peneliti di Sekjen dan
Badan Keahlian DPR RI. Sukanya apa, terus DPR apa, sedihnya kenapa gitu. Ini ada boleh curhat sedikit-sedikit. Silakan. Oke. Nah, untuk suka dan duka ya, jadi peneliti di Sekjen dan Badan Keahlian DPR ini, pada dasarnya sih sukanya banyak, dukanya juga ada. Ya. Kalau sukanya sih, ya karena peneliti itu sebagai sebuah pekerjaan, maka mau nggak mau harus suka dengan pekerjaan itu, gitu kan ya Pak? Dan hobi juga kan? Sama gitu, hobinya neliti sama. Iya, iya. Enggak. Oh enggak ya? Salah saya. Terus? Oke. Nah, jadi kalau untuk penelitian sih sebenarnya karena prosesnya sama ya. Kemudian untuk mereka yang bagi orang-orang yang menyukai dunia penelitian ya disitulah sukanya. Kemudian bisa berinteraksi dengan banyak orang, kemudian bisa lebih banyak teman, lebih banyak relasi-relasi gitu. Kemudian juga bisa kalau peneliti itu kan biasanya turun ke lapangan ya, Pak, untuk pengambilan data. Nah, bisa sekalian jalan-jalan dibiayai negara gitu misalnya. Nah, cuma di situ kan porsinya tetap kita harus selesaikan dulu penelitian itu. Kalau ada waktu sisa, nah itu kan ke suatu tempat sekaligus bekerja gitu. Nah, kemudian kalau untuk proses-proses yang lain sih secara umum sama ya. Setelah penelitian, kemudian pengolahan data, kemudian bagaimana membuat laporan, presentasi, dan lain sebagainya, seperti peneliti pada yang umumnya. Nah, kalau dukanya sih masalah waktu ya. Biasanya kita tuh penelitian yang dikejar deadline gitu. Jadi mau tidak mau kan harus menghasilkan penelitian yang baik sementara waktunya terbatas gitu. Nah, kemudian yang lain juga karena kita di DPR ini kan sebenarnya kita menjadi support system bagi dewan. Nah, di sisi lain karena kita harus berkontribusi kepada instansi, tetapi kita juga harus mengejar karir di sebagai peneliti itu sendiri. Nah, untuk mengejar karir sebagai peneliti, kita mengikuti ketentuan dari LIPI, di mana ada sebagian ketentuan yang pada bidang kerja kita sebagai support sistem DPR itu tidak bisa diklaim angka kreditnya di LIPI gitu. Nah, sementara itu cukup banyak. Jadi misalnya kalau di LIPI itu kan yang bisa diklaim itu kan diantaranya kegiatan penelitian, kemudian penulisan karya ilmiah baik itu di buku, kemudian di jurnal, kemudian artikel-artikel entah itu hasil proceeding seminar, dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau untuk tugas lain di DPR, selain tugas menyesuaikan dengan LIPI, itu kita ada beberapa misalnya seperti pendampingan. Kemudian pendampingan itu diantaranya pendampingan penyusunan RUU misalnya, sampai dengan penyelesaian naskah akademik. Nah, itu tidak bisa diklaim di angka kreditnya. Nah, sementara tugas-tugas yang seperti itu tuh banyak, Pak. Jadi misalnya ada pendampingan kunjungan kerja, kemudian pendampingan di unit kerja yang tidak bisa diklaimkan. Nah, itu yang menjadi salah satu juga dukanya. Jadi kita capek di pekerjaan di kantor, tapi tidak bisa diklaimkan sebagai kinerja peneliti. Nah, sementara karena tugas kita adalah berada di lembaga organisasi itu sendiri di DPR, maka mau tidak mau kan kontribusi kita juga harus banyak di DPR. Gitu. Nah, kalau untuk peneliti pertama sih, tugas-tugas yang lain, tugas pendampingan masih sedikit ya, relatif sedikit. Cuma nanti kalau sudah masuk ke jenjang berikutnya, ada jenjang peneliti muda, kemudian di atasnya madya, utama. Nah, itu nanti tugas-tugasnya akan semakin banyak, baik tugas untuk mengejar jenjang karir itu sendiri, capaian angka kredit, maupun tugas di Sekretariat Jenderal itu sendiri sebagai support system DPR, itu Pak. Oke, Itu jadi aja sih. Saya simpulkan dari cerita suka dan dukanya Bu Vika,
otomatis jelas ya, karena ini sudah pekerjaan kan, otomatis kita juga harus menikmatinya, lebih banyak sukanya jelas. Kemudian kedukanya lebih karena manajerial mungkin ya, manajerial diri kita sendiri, bagaimana mengatur jenjang karir kita sebagai seorang peneliti dan bagaimana kita sebagai support system untuk memberikan kontribusi kepada lembaga seperti itu. Betul. Sama mungkin dengan di dosen ya, karena di dosen ada penelitian, pengabdian, kemudian pengajaran, dan juga kebutuhan administrasi lainnya juga. Kembali lagi personality-nya, bagaimana dia memanage dirinya untuk dua-duanya atau bisa berkontribusi plus secara jenjang karir dia juga oke. Sama Bu ya, berarti juga ada kebutuhan jurnal ya. Saya juga baru tahu nih, menarik. Semua peneliti mungkin ya rujukannya berarti ke LIPI semua untuk standar jenjang karirnya berarti di LIPI. Karena tadi dikatakan kan DPR RI untuk kerjanya, tapi standar jenjang karirnya tetap ikut standarnya LIPI gitu Bu. Iya, instansi pembinanya LIPI, Pak. Walaupun di DPR tetap instansi pembina kita LIPI, jadi tetap mengikuti peraturan LIPI. Betul. Ya, menarik. Ini informasi yang menarik juga untuk para sobat belajar yang nonton channel Tadris IPA ya. Jadi peneliti spesifikasinya di bidang kajian penelitian dimanapun instansinya, karena mungkin ini instansi pemerintah ya, jadi satu pembina ya, pembinanya berarti di LIPI gitu. Jadi walaupun di sekjen DPR RI tapi pembinanya di LIPI. Kemudian tadi ada nilai bonusnya, mungkin karena itu ya Bu ya, penelitian kita itu penelitian sosial ya, jadi harus terjun ke lapangan. Yang peneliti di laboratorium yang harus banyak mengoperasikan alat atau nge-lab dan lain sebagainya, beda dengan kajian penelitian pendidikan yang penelitian di lapangan. Jadi mungkin lokus dari penelitian itu juga dapat bonusnya, kita bisa jadi tahu daerah A, daerah B, jadi bisa tahu kemana-mana. Ya, menarik. Itu yang nanti mau terjun di bidang penelitian ya, sudah ada gambaran sedikit terkait dengan penelitian. Ada dari Ibu Vika sebagai peneliti pertama di Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI. Kita akan ketemu dengan teman-teman belajar yang lain di Prodi Tadris IPA ini, di channel ini. Untuk Bu Vika, terima kasih sekali kontribusinya. Semoga apa yang diinformasikan dari Bu Vika ini nanti ada manfaatnya, tidak hanya untuk mahasiswa Tadris IPA, tapi bagi yang nonton di channel Tadris IPA. Oke Bu Vika, terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.